Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Kita akan turun bersama lagi, jadi itu sudah pembersihan semua APK yang ada di Kota Bau-Bau sambil menunggu tahapan kampanye. Berarti yang bertugas untuk membersihkan harusnya masuk kantornya bukan sama dengan itu, bukan jam 7 sebelumnya, sehingga sampai dibersihkan itu sebelumnya. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Bukit Ulu Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. Seluruh alat peraga sosialisasi menyerupai alat peraga kampanye bakal calon peserta pemilu yang terpampang di sejumlah tempat terlarang di Kota Bau-Bau akan segera ditertibkan. Udara pagi di Kota Bau-Bau diinginkan bebas dari bau sampah. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya tanggal 1 November 2023 bersama saya, Bu Zuda. Kita awali penyampaian Warta Kepton pagi ini. Seluruh alat peraga sosialisasi menyerupai alat peraga kampanye bakal calon peserta pemilu yang terpampang di sejumlah tempat terlarang di Kota Bau-Bau akan segera ditertibkan. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Kita akan turun bersama lagi, jadi itu sudah pembersihan semua APK yang ada di Kota Bau-Bau sambil menunggu tahapan kampanye. Seluruh alat peraga sosialisasi APS menyerupai alat peraga kampanye APK bakal calon peserta pemilu yang terpampang di sejumlah tempat terlarang di Kota Bau-Bau akan segera ditertibkan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Bau-Bau, LM Takdir, mengatakan pihaknya telah dihubungi Bawaslu Bau-Bau berkaitan rencana penertiban seluruh APS. Hal itu akan dilakukan setelah rapat koordinasi bersama KPU, Bawaslu, dan instansi terkait lainnya. Kemarin Ketua Bawaslu menghubungi kami juga rencana mengenai penertiban APK secara keseluruhan. Tapi setelah mereka rapat koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan instansi terkait lainnya, nanti itu kita akan ada undangan rapat termasuk undangan kami dengan Pol PP. Setelah rapat itu mungkin kita akan turun bersama lagi, jadi itu sudah pembersihan semua APK yang ada di Kota Bau-Bau sambil menunggu tahapan kampanye. Sebelumnya, kata Takdir, penertiban APS sudah dilakukan pihaknya sebanyak 5 kali. Penertiban berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, di mana APS dan sejenisnya dilarang ditempatkan pada lokasi terlarang, diantaranya tiang listrik, lampu jalan, pohon, dan areal kantor. Hanya saja dirinya mengakui masih banyak APS terpampang di tiang listrik maupun pohon karena usai penertiban ada lagi pihak melakukan pemasangan. Jadi ini saya kira mengenai disiplin maupun komitmen teman-teman dari partai mungkin tidak. Padahal kami kan sebelum kami turun pertama kali kemarin kami sudah kirimkan surat di semua partai yang ada di Kota Bau-Bau agar tidak memasang APK yang melanggar daripada Perda Nomor 1. Dan kami fotokopikan Perda Nomor 1 itu, tempat-tempat yang dilarang itu. Karena itu, Satpol PP Bau-Bau mengimbau kepada pihak-pihak terkait untuk menahan diri memasang APK sampai dimulainya tahapan pemilu yang dijadwalkan 28 November 2023. Takdir juga mengatakan pemerintah kota Pemkot Bau-Bau telah menetapkan sejumlah lokasi yang bisa ditempatkan APK pada saat tahapan kampanye nanti, termasuk untuk pelaksanaan kampanye terbuka. Hampir semua kecamatan ada titik-titik pemasangan baliho-baliho tersebut. Termasuk untuk kampanye terbuka di lapangan ada semua. Macam lapangan Merdeka dipakai, lapangan Lembah Hijau, kemudian lapangan di bagian Karing-Karing, Suraulia semua ada. Itu sudah akan dibuatkan dalam bentuk keputusan wali kota, kemudian akan diserahkan ke KPU. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Bau-Bau bersama Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Bau-Bau menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah atau MPHD untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah atau pemilu kada Kota Bau-Bau tahun 2024. Adapun nilai hibah daerah tersebut 20 miliar rupiah 973.120.000 rupiah yang bersumber dari APBD Kota Bau-Bau dan terbagi dalam 2 tahun anggaran. Tahun anggaran 2023 besaran 10 miliar 389.248.000 rupiah
Kemudian untuk tahun 2024 sebesar Rp15.553.872.000. Penandatanganan MPHD ini dilakukan langsung PJ Sekda Kota Bau-Bau, Saidu Bonsai, bersama Ketua KPU Kota Bau-Bau, yaitu Laode Supardi, di Kota Bau-Bau pada Selasa kemarin. PJ Sekda Kota Bau-Bau berharap mudah-mudahan sesuatu yang dituangkan dalam penandatanganan ini menjadi usaha yang maksimal dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 di Kota Bau-Bau. Saido juga mengharapkan pemilu kada yang akan datang terselenggara dengan aman, tertib, lancar, dan mengedepankan prinsip demokrasi kemanusiaan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara-saudara, pagi di Kota Bau-Bau diinginkan bebas dari bau sampah. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Berarti yang bertugas untuk membersihkan harusnya masuk kantornya bukan sama dan itu, bukan jam 7 sebelumnya, sehingga sampai dibersihkan itu sebelumnya. Penjabat Wali Kota Bau-Bau Muhammad Rasman Manafi menginginkan udara pagi di Kota Bau-Bau bebas dari bau sampah. Aktivitas masyarakat di pagi hari selayaknya tidak terganggu dengan aroma tidak sedap dan kegiatan pengangkutan sampah. Olehnya itu, kerja-kerja petugas pengangkut sampah harus dilakukan lebih pagi dari biasanya sebelum masyarakat mengawali rutinitasnya. Orang mau pergi sekolah, orang mau pergi kerja, mau belanja. Bagaimana caranya kalau kita bangun pagi sudah bau seperti itu yang kita cium? Belum lagi orang sudah masuk kantor masih mengerjakan seperti itu. Nah, saya pengalaman itu. Dan itu pernah dilakukan sama Pak Mirul. Itu lebih pagi kan, awal-awal Pak Mirul itu. Jadi diupayakan orang masuk kantor, orang pergi sekolah, itu sudah bersih. Makanya ya lebih pagi kita lakukan. Selain itu, lanjut Rasman, aktivitas jual beli oleh masyarakat di Kota Bau-Bau berlangsung sampai tengah malam atau paling lama di pukul 2 dan 3 dini hari. Di atas jam tersebut, petugas pengangkutan sampah sudah mulai dapat bekerja sehingga di pagi hari seluruh sampah sudah bersih. Kenapa harus tunggu jam 7, jam 8 pagi? Di mana sudah sibuk, sampah, baru lagi kan? Sampah baru lagi. Dan pekerja kebersihan itu di semua kota, itu kerjanya itu pasti sebelum orang beraktivitas. Dia masuk kantornya bukan kayak orang yang berkantor di kantor wali kota atau kantor di dinas kan? Orang masuk kantor jam 8, dari kantornya jam 7. Berarti yang bertugas untuk membersihkan harusnya masuk kantornya bukan sama dan itu, bukan jam 7 sebelumnya, sehingga sampai dibersihkan itu sebelumnya, sampah yang nanti akan dihasilkan itu dikerjain lagi. Jika manajemennya sudah tertata dengan baik, maka kedepannya akan dilakukan lagi peningkatan, yakni pengangkutan sampah di siang hari, namun khusus untuk di tempat-tempat tertentu. Bahkan akan diprogramkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau, pembuangan sampah organik hanya dilakukan pada jam-jam tertentu saja agar tidak menimbulkan bau dan pencemaran lingkungan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Pendengar, kita beralih ke berita yang terakhir. Pemerintah Kabupaten Buton menggelar peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Buton tahun 2023 bertemakan Anak Terlindungi Indonesia Maju. Dipusatkan tepatnya di lapangan Tugu Nenas Takawa, Pasar Wajo pada Selasa kemarin. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin, juga mengatakan bahwa saja anak merupakan masa depan harapan bangsa dan penerus generasi yang akan datang. Dalam siklus kehidupan manusia, masa kanak-kanak merupakan fase tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. Olehnya itu, Sekda sangat juga berharap kepada orang tua, guru, organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan seluruh lapisan masyarakat agar senantiasa memperhatikan tumbuh kembang serta peningkatan kualitas anak-anak, baik kualitas fisik maupun kualitas intelektualnya, guna menciptakan generasi yang kuat, cerdas, dan produktif. Peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Buton tahun 2023 diisi dengan berbagai kegiatan seperti sunatan massal, lomba penyuluhan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak tingkat SMP, lomba ranking 1 tingkat SD, lomba mewarnai dan fashion show tingkat PAUD TK sekecamatan Pasar Wajo.
Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Seluruh alat peraga sosialisasi menyerupai alat peraga kampanye bakal calon peserta pemilu yang terpampang di seluruh tempat terlarang di Kota Bau-Bau akan segera ditertibkan. Udara pagi di Kota Bau-Bau diinginkan bebas dari bau sampah. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.